Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan komunitas belajar kita, yaitu komunitas Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk kegiatan kali ini adalah bagaimana penguatan tentang pentingnya komunitas belajar. Komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira apa pentingnya komunitas belajar dalam sekolah? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwa apa pentingnya komunitas belajar di satuan pendidikan. Menurut yang saya pahami, bahwa komunitas belajar itu berperan penting dalam peningkatan kompetensi pendidik, terutama dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik yang dilakukan secara bersama-sama dalam wadah komunitas belajar. Di situ kita bisa berkolaborasi, kemudian berbagi untuk menemukan ide-ide baru menyelesaikan permasalahan peserta didik yang sering kita hadapi dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kenapa komunitas belajar itu sangat penting. Jadi komunitas belajar itu adalah merupakan wadah atau tempat kita untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik. Jadi di dalam komunitas belajar ini, bagaimana kita yang selama ini mungkin dalam menyelesaikan masalah, guru merasa menyelesaikan masalah sendiri-sendiri. Dengan adanya komunitas belajar ini, kita merasa terbantu, ya, merasa terbantu karena adanya kolaborasi atau kerjasama antar guru. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin merefresh kembali, melatih konsentrasi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa lihat di depan. Kira-kira gambar ini apa jawabannya Ibu? Imajinasi. Imajinasi. Ternyata masih konsentrasi. Tepuk tangan dulu. Nah, Bapak Ibu, untuk sebagai bahan diskusi pertama, tentunya mari kita berefleksi. Bagaimana kira-kira kondisi murid kita di kelas? Apakah ada hal-hal positif yang dapat diambil oleh mereka? Apakah ada strategi yang berhasil dipraktikkan di kelas? Jadi Bapak Ibu Guru, saya mohon di depannya saya sudah siapkan kertas stick note. Silakan mungkin Bapak Ibu isi di kertas, nanti kita akan tempel di depan. Oke Bapak Ibu, saya kira waktunya sudah cukup. Dari refleksi kita ini, saya ingin dari perwakilan setiap tim kecil mungkin bisa menyampaikan kira-kira refleksi praktik baik di kelas bagaimana yang sudah terjadi. Mungkin dipersilakan pertama Ibu Nis dari kelompok MIPA atau SAIN. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sedikit bercerita saja ya, tentang pengalaman yang sudah saya lakukan kemarin di awal pembelajaran itu. Saya melihat ada beberapa kondisi murid atau siswa di kelas saya itu bervariasi, di mana ada siswa yang cenderung aktif, ada yang motivasinya kurang, dan itu saya belum bisa paham apa masalah mereka. Jadi saya pilih dulu, saya pilih, kemudian saya lakukan pendekatan apa yang mereka inginkan pada saat belajar nanti. Oke, itu tadi yang sudah disampaikan Ibu Nisrina, sangat luar biasa ya.
ternyata bagaimana kondisi muridnya, kemudian ada hal-hal positifnya seperti apa, dan ternyata praktik baiknya sudah berjalan. Jadi itu yang pertama. Saya rasa kalau berbicara tadi hal-hal yang positif saja sudah membuat kita mungkin bersemangat. Jadi untuk refleksi yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu menghadapi tantangan ataupun kesulitan di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu silahkan ditulis di kertasnya, kemudian nanti disampaikan perwakilan setiap kelompok. Oke, baik Bapak Ibu, bagaimana setelah diskusi dengan kelompoknya? Tentunya Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran, mempunyai persoalan masing-masing di setiap kelas. Nanti saya minta di kesempatan ini, di kegiatan ini, Bapak Ibu menceritakan atau mau curhat juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami kelompok dari apel matematika ini. Tantangan atau kesulitan yang dihadapi di kelas itu sampai hari ini belum ada solusinya ya. Iya, bercerita dulu awal bahwa matematika mata pelajaran yang paling ditakuti oleh siswa. Iya, ya, itu dia penyebab utama, sehingga ketika kita masuk dalam proses pembelajaran, karena sudah ada image mereka menakuti matematika, motivasi mereka untuk mempelajari matematika jadi berkurang. Baik, itu tadi sedikit cerita ataupun juga curhat dari guru matematika, Bapak Ibu. Ternyata di matematika itu memang image-nya anak-anak. Ya, mendengar kata matematika itu sudah takut duluan. Ini kira-kira mungkin dari Bapak Ibu di mapel lain ada nggak yang bisa memberikan solusi? Terima kasih. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi praktik baik dengan Ibu Halimah yang mengampu mapel matematika B. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Kita beri tepuk hebat dulu untuk Bu Halimah dan Ibu Dewi. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke. Alhamdulillah proses diskusi kita sudah berjalan. Kemudian terjadi pertanyaan-pertanyaan, mungkin permasalahan tadi sudah disampaikan Ibu Halimah tentang pelajaran matematika sebagai contoh. Kemudian Ibu Dewi di sini memberikan saran, memberikan solusi terkait dengan mungkin Ibu Dewi sudah melakukannya untuk mapel IPA. Jadi Bapak Ibu terkait dengan apa yang kita sudah lakukan, ada refleksi bersama. Kira-kira apa pesan yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mewakili kelompok belajar sains akan menyampaikan refleksi umpan balik. Tentunya banyak kesan positif yang saya dapatkan. Di antaranya proses yang berjalan sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kita bisa berkolaborasi, kita bisa berbagi, kita bisa berefleksi dan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sebelumnya kita hadapi sendiri. Tapi ketika sudah berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, alhamdulillah di sini kita mendapatkan solusi yang bisa segera kita implementasikan dalam kelas belajar kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan kami adalah kita saling keterbukaan, diskusi cair, bercanda namun bisa menghasilkan hal-hal yang baru, ide-ide baru untuk kita mendapatkan solusi ke depan untuk lebih baik tentunya. Alhamdulillah ya, pertemuan kita pada kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Sebagai kesimpulan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya ke depan akan kita laksanakan secara rutin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mari kita kasih tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Masya Allah. Semangat Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.